Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahman Afandi. Saya dari kelas IMJ 202 dan saya dari Universitas Cyber Asia. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang business plan project atau proposal rencana peluang bisnisnya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang proposal cafe online ya teman-teman, atau bisnis plan tentang cafe online. Nah, yang dimana teman-teman tahu sendiri di era digital ini, di era modernisasi ini, semua apa-apa kita memilih lebih ke online, dari belanja online, kemudian dari makan pun juga beli online atau minuman dari online. Karena memang di era modern ini masyarakat lebih dominan, lebih lebih suka itu yang tidak ribet ya teman, yang gampang, yang nggak perlu nunggu, nggak perlu antri, tiba-tiba datang ke rumah gitu. Nah, jadi dari perubahan gaya hidup hidup digital membuat masyarakat lebih sering memesan makanan atau minuman itu dari aplikasi-aplikasi ataupun platform-platform online yang memang tujuan kami adalah untuk membuat kafe yang mampu memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada pelanggan. Jadi pelanggan itu tidak perlu datang, tidak perlu antri untuk mendapatkan makanan, cukup dari pemesan online dan siap diantar. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya aktivitas masyarakat urban, teman-teman, kebutuhan akan makanan dan minuman praktis juga pastinya meningkat. Kafe online menjadi solusi. Kafe online itu menjadi jalan keluar karena dapat diakses melalui media sosial dan aplikasi pesan makanan seperti GoFood ataupun ShopeeFood ya teman-teman. Karena juga menjangkau lebih banyak pelanggan teman-teman. Jadi keuntungan dari kafe online itu ya seperti itu. Untuk potensi pasar juga kafe online ini cukup luas juga ya teman-teman. Kafe online dengan menu makanan ringan, makanan berat, dan minuman-minuman khas Indonesia ya teman-teman. Karena di era modernisasi ini kebanyakan orang sibuk sibuk sampai melupakan yang namanya makan, melupakan yang namanya minum karena terlalu fokus untuk kerja teman-teman. Nah, tujuan dan sasaran kami untuk kafe online ini ya masyarakat urban yang sangat sibuk dengan yang selalu masuk jam 8 masuk kantor, jam 5 pulang, gitu. Jadi tidak ada waktu untuk ngopi, tidak ada waktu untuk sarapan, bahkan mau beli makan aja dengan jam istirahat itu sangat singkat ya teman-teman kiranya. Untuk pergi ke warung makan, beli, jadi kafe online ini memberikan solusi teman-teman, solusi untuk masyarakat supaya lebih mudah dalam beraktivitas ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi untuk dalam bidang kuliner sendiri teman-teman, yang online ya teman-teman, saya kira bukan cuma dalam hal makanan atau minuman juga teman-teman, tapi banyak lagi. Bisa juga buat kayak catering makanan sehat, plant-based cafe yang menyajikan hidangan berbasis nabati teman-teman, dan minuman kesehatan, menawarkan minuman yang memberikan manfaat bagi tubuh dan, dan kesehatan teman-teman. Atau artisanal bakery membuat roti yang khusus untuk roti teman-teman. Jadi kalau memang ada orang yang sarapannya tidak mau makanan berat, bisa juga dengan dijadikan roti. Dan juga ada juga yang
khusus kopi teman-teman. Jadi untuk kopi dia jual kopi, cuman jual kopi doang, tapi berbasis online. Nah, saya juga sudah menilai adanya potensi pasar untuk di bidang kuliner ya teman-teman, yang berbasis online. Saya sudah meriset pasar ataupun pemilihan konsep kafe yang sesuai dengan tren pasar ya teman-teman. Mengelola operasional, mengelola operasi kafe dengan efektif itu seperti apa, juga promosi dan branding teman-teman, menggunakan strategi promosi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran merek dan meningkatkan penjualan ya teman-teman. Jadi di situ teman-teman. Jadi saya juga sudah mempelajari dan sudah mendalami untuk membuka kafe berbasis online ini. Tujuan dan sasaran. Tujuan saya untuk membuka kafe online ini teman-teman, ya untuk menyajikan menu makanan ringan dan makanan berat dan juga minuman khas Indonesia teman-teman, serta meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan teman-teman. Dan sasaran saya untuk kafe online ini ya masyarakat urban yang sangat sibuk teman-teman. Jadi kan di era modern ini banyak masyarakat itu sibuk untuk bekerja, jadi melupakan yang namanya makan, melupakan yang namanya ngopi. Jadi saya mengadakan kafe online ini untuk masyarakat yang sibuk tapi tetap ingin menikmati makanan enak, makanan lezat dan praktis teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya juga sudah ada menganalisis atau meramal penjualan kalau saya membuka kafe online ini, teman-teman. Analisis saya juga di sini sudah melakukan analisis tren penjualan penjualan kafe online yang sudah ada itu seperti apa sih penjualan untuk prediksi penjualan di masa depan teman-teman. Dan juga saya juga sudah riset pasar, melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen di Indonesia teman-teman. Saya juga menganalisis data dan histori, menggunakan data historis penjualan untuk memprediksi penjualan di masa depan teman-teman. Dan saya juga menerapkan metode kuantitatif teman-teman, menggunakan metode kuantitatif seperti regresi linear, analisis deret waktu dan lain-lain teman-teman. Jadi saya untuk membuka kafe online ini teman-teman, saya sudah banyak melakukan riset dan saya sudah banyak mempelajari semua data-data histori. Jadi saya membuat persiapan yang matang untuk membuka kafe online ini ya. Nah, di sini saya juga sudah membuat rencana keuangan, rencana keuangan untuk membuka kafe online. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar, di situ saya memiliki modal 80 juta ya. Penjualan 150 kali 19.000 per hari ya. Ya, yang mana di situ dapatnya 2.250.000 teman-teman. Dan juga ada biaya dapur teman-teman 30.805.000 teman-teman. Di situ juga ada variabel itu 6.023.000 ya teman. Dan beban lainnya 19.900.000 teman-teman. Jadi semua total labanya 25.522.000 ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya sudah membuat perencanaan keuangan untuk kafe online ini teman-teman. Nah, strategi pemasaran. Jadi saya juga sudah mempelajari strategi pemasaran yang digunakan untuk kafe online seperti media sosial. Contohnya platform media sosial itu seperti Instagram, Facebook, dan Twitter untuk mempromosikan produk-produk saya teman-teman. Jadi karena kan masyarakat sekarang lebih aktif di sosial media untuk berinteraksi daripada di dunia nyata ya teman-teman.
Dan di sosial media juga target untuk pemasaran saya itu ialah influencer marketing, teman-teman. Jadi saya akan memberikan seperti influencer itu untuk bekerja sama, yang influencer yang memiliki pengikut relevan dengan target pasar untuk memproduksi produk, ya teman-teman. Jadi kita bekerja sama dengan influencer untuk mempromosikan produk, teman-teman. Dan juga untuk membuat konten, teman-teman, promosi dan diskon juga saya sudah mempersiapkan kerja. Dan saya juga untuk mengembangkan kafe online ini, saya juga ada bekerja sama dengan bisnis lain, ya teman-teman. Nah, jadi saya juga membuat gambaran, teman-teman, gambaran tentang strategi pemasaran saya. Itu seperti apa taktiknya, seperti apa itu strateginya. Saya mau dalam gambaran saya itu untuk membuat konten yang menarik tentang kafe saya, teman-teman. Tentang kafe online saya itu yang menarik mungkin, menggunakan gambar yang menarik, menggunakan bahasa yang menarik, dan menggunakan promosi yang menarik, ya teman-teman. Jadi saya sudah mempersiapkan untuk strategi pemasaran saya, teman-teman, untuk khususnya di kafe online ini. Nah, jadi kesimpulannya gini, teman-teman, kafe online ini memiliki potensi untuk menjadi bisnis yang sukses di era digital saat ini, ya teman-teman. Dengan menggunakan media sosial apa saja yang lagi tren di pasaran, teman-teman, dan dapat menjangkau pelanggan lebih luas, meningkatkan penjualan dengan menu makanan ringan dan minuman khas Indonesia, teman-teman. Kita dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang ingin menikmati makanan dan minuman lezat dan praktis, teman-teman. Jadi di era modern ini semua serba online. Jadi saya berpikir kafe online ini akan berkembang pesat, dan penjualannya bakal meningkat tergantung kita strategi kita apa, dan tergantung pemasaran kita seperti apa. Tapi saya berkeyakinan untuk kafe online ini pasti bakalan untuk besar, dan bisnis ini bisa menjadi sukses, teman-teman. Ya, teman-teman. Jadi sekiranya cukup sampai di situ, ya teman-teman. Nah, saya sudah menjelaskan kafe online saya, teman-teman, proposal kafe online saya. Sekiranya kalau ada kesalahan atau koreksi, atau teman-teman nih punya pendapat, boleh nih di komen-komen di komentar, teman-teman. Jadi saya dapat ilmu, dan teman-teman memberikan saya ilmu dan mengkoreksi video saya, supaya kita dapat berkembang sama-sama juga untuk bisa meningkatkan wawasan saya tentang bisnis online ini, ya teman-teman. Sekiranya sampai di sini aja, ya teman-teman. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.